Redaksi Mendalam terpercaya. Usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, selebgram Oklin-Via akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas konten jilat es krim yang dilaporkan ke polisi. Selain mengaku hilaf, Oklin juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Selebgram Oklin-Via selesai menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Pusat Kamis sore. Oklin dilaporkan PB Semi atas tuduhan pornografi dan melecehkan agama karena menjilat es krim sambil berjongkok di hadapan seorang pria dengan memakai kerudung. Didampingi kuasa hukumnya, Oklin yang membawa secari kertas langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oklin mengaku baru berani menampilkan diri ke publik karena takut dan trauma atas segala cacian yang diterimanya. Oklin mengaku tak ada niatan untuk merendahkan ataupun melecehkan agama Islam dalam konten jilat es krim tersebut. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Saya mengaku di umur yang masih belia ini, masih seringkali berbuat hilaf, dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Selain mengaku hilaf, Oklin juga menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya kembali. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Persoalan kabel semrawut yang memakan korban tidak hanya terjadi di Jakarta. Seorang pengendara motor jatuh terjerat kabel optik saat melintasi ruas Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu perkembangan proses hukum kasus korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Antasari, Jakarta Selatan juga terus berjalan. Ayah Sultan Rifat Al-Fatih jalani pemeriksaan. Ruang ya, awas tuh ya. Sini ya bang. Ya, Pak. Pada video yang beredar di sosial media ini, nampak warga menolong pengendara motor yang jatuh terjerat kabel optik di ruas Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Meski tidak mengalami luka parah, korban sempat syok karena jatuh hingga terpental. Sementara pihak PUPR yang mendapat laporan langsung merapikan bentangan kabel di lokasi. Petugas juga mencabut satu tiang dan memotong sebagian kabel optik lain yang menjuntai lantaran membahayakan pengendara. Kewenangannya provinsi kita koordinasi terkait untuk pencabutan satu tiang dan untuk pemotongan ada 3 kabel. Jadi tadi langsung anak-anak langsung eksekusi kabel-kabel yang memang tertarik akibat itu yang memang sudah melendut. Nah, itu kita langsung eksekusi di lapangan. Warga dan pengendara berharap dinas terkait gencar menertibkan kabel optik semrawut di jalanan serta menindak para pemilik provider lantaran abai dalam pemeliharaan. Ruang ya, awas tuh ya. Fatih Nurul Huda, ayah Sultan Rifat Al-Fatih, korban terjerat kabel fiber optik, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Agenda pemeriksaan kali ini adalah klarifikasi atas laporan dugaan tindak pidana yang dilayangkan korban terhadap perusahaan pemilik kabel fiber optik. Selain saksi, ayah korban pun membawa barang bukti, dokumen, dan foto. Saya sih berharap dari kepolisian bisa mengungkap penyebab pastinya seperti apa dan seterusnya. Yang pasti kita siapkan sesuai dengan kronologis yang memang kita sudah miliki, Mas. Sebelumnya pada Rabu 9 Agustus, keluarga korban melaporkan perusahaan pemilik kabel fiber optik ke Polda Metro Jaya. Perusahaan dituding melakukan tindak pidana karena korban terluka parah akibat insiden yang terjadi di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Perusahaan pemilik kabel fiber optik dilaporkan ke polisi lantaran pernyataan kuasa hukumnya yang mengatakan tidak ada unsur kelalaian dalam kejadian itu.
Pada 3 Agustus 2023, melalui kuasa hukum Magdir Ismail, PT Bali Towerindo juga menolak disebut lalai. Tim Liputan CNN Indonesia.